Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih juga buat Pak Supri ya telah menyediakan atau memberi kesempatan khususnya kepada dosen-dosen di Prodi Manajemen ya mengisi webinar di rumah BUMN. Saya izin untuk share screen. Host-nya sudah di saya? Sebentar Bapak, Ya, kita silakan. cek dulu ya. Sudah Bapak? Oh, sudah ya? Bisa. Ya, terima kasih. Oke ya, izin saya untuk memaparkan webinar kali ini yang berjudul tentang proyeksi ekonomi dan masa depan UMKM di Indonesia dalam sudut pandang ekonomi. Ya, memang untuk pengertian proyeksi sendiri di sini perkiraan ya atau prediksi tentang kondisi ekonomi yang di masa mendatang memang berdasarkan analisis tren ya atau asumsi tertentu mengenai faktor yang mempengaruhi perekonomian. Ya, jadi saya di sini mencari bahan ya ataupun narasi untuk webinar di sini. Pertama waktunya itu adalah digitalisasi ya. Yang keduanya pasti ya dukungan pemerintah ya. Ketiganya pertumbuhan perilaku konsumen, peluang pasar global dan tantangan kompetisi. Jadi memang sekarang ini untuk proyeksi ekonomi sekarang tidak terlepas di dalam 5 poin subbab yang tadi saya paparkan ya. Jadi untuk metode ya atau analisis yang saya gunakan di dalam judul tersebut ya. Jadi menurut Cloudflare ini dalam strategi komunikasi modern menyajikan data yang faktual, membangun kepercayaan dan kredibilitas terutama dalam topik yang berkaitan dengan tren ekonomi ataupun kinerja bisnis. Salah satunya adalah strategi komunikasi modern ya. Menyajikan data faktual, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Selanjutnya topik yang terkait ekonomi bisnis. Jadi di dalam diskusi ini tentunya nanti akan kita diskusikan ya, tentang tren ekonomi atau performa bisnis fakta yang kuat yang menjadi dasar untuk membuat analisis ataupun keputusan proyeksi ekonomi di masa depan, ya, khususnya bagi UMKM di kita. Ya. Untuk membuka di sini ada grafik ya ekonomi global. Ekonomi global ini proyeksi perlambatan ya kalau misalkan rekan-rekan bisa lihat di layar kaca ya. Jadi proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini memang cenderung di 2024 ini mengalami penurunan ya sekitar 2,4% ya atau mencerminkan dinamika yang memang kompleks ya dari berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik ya. Tentunya di dalam ekonomi global ini ada beberapa tren. Pertama itu adalah tentang kebijakan moneter yang cukup ketat sekarang ya di ekonomi global. Jadi untuk kebijakan moneter ini berkaitan dengan bank sentral di berbagai negara mempertahankan atau menaikkan daripada suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi, memperlambat investasi, konsumsi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan yang keduanya ada eskalasi konflik di Timur Tengah. Jadi seperti kita lihat ya atau kita saksikan di banyak berita konflik di Timur Tengah ini berkaitan dengan konflik Israel atau Palestina yang memiliki dampak geopolitik signifikan, menciptakan ketidakpastian global yang pastinya potensi gangguan pada pasokan energi ya, terutama minyak, dapat memperburuk inflasi dan memperlambat aktivitas ekonomi itu sendiri. Dan selanjutnya di poin melemahnya ekonomi Tiongkok. Nah, ini memang sebagai salah satu motor ya penggerak di terutama ekonomi global. Ya, maksudnya adalah pelambatan di Tiongkok ini berkaitan yang disebabkan oleh penurunan sektor properti ya khususnya domestik yang lemah dan tekanan pada ekspor berdampak negatif pada mitra khususnya di bidang perdagangan ya dan ekonomi dunia secara keseluruhan.
Nah, yang terakhir ini memang kita rasakan sekarang ya, perubahan daripada iklim. Perubahan daripada iklim ini semakin intens ya, apalagi di beberapa kota, mungkin sekarang di Bandung juga sama ya, tentang cuacanya mungkin bisa dibilang ekstrim ya. Maksudnya adalah semakin intens menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan parah ya, mengganggu produksi, distribusi, dan infrastruktur, serta meningkatkan biaya ekonomi bagi negara-negara yang memang terdampak. Ya, jadi untuk 4 poin yang tadi saya paparkan, dampak bagi atau implikasi ya terhadap ekonominya. Pertama itu pelambatan, ya, menandai tren penurunan pertumbuhan global selama 3 tahun berturut-turut. Memang ekonomi negara di sini kemungkinan menjadi stagnan ya, atau pertumbuhan yang sangat lambat. Sementara negara yang berkembang mengalami tantangan pelambatan seperti utang ya, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal, ketidakpastian geopolitik juga, dan perubahan iklim ya, dapat memperpanjang periode ketidakpastian yang semakin menekankan prospek ekonomi global. Jadi kondisi ini sih khususnya ya memang menuntut respon ya daripada kebijakan yang sangat amat hati-hati untuk menstabilkan ekonomi global. Contohnya di sini adalah seperti koordinasi ya untuk nasional, penguatan ekonomi dan langkah konkret untuk menghadapi tadi ya ekonomi global ini. Dan selanjutnya di sini ada proyeksi ekonomi regional ASEAN. Saya jelaskan sedikit. Jadi untuk proyeksi ekonomi regional ASEAN ini, terutama di negara-negara seperti Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, Vietnam. Ya. Tentunya untuk prospek ekonomi ASEAN ya, yang saya rangkum webinar di sini merupakan perekonomian kawasan ASEAN pada tahun 2024 ya. Jadi diproyeksikan tetap ya ataupun didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama itu adalah permintaan domestik yang tinggi ya. Jadi maksudnya adalah permintaan domestik yang tinggi di sini adalah yang terus meningkat di negara-negara besar Asia Tenggara. Nah, yang tadi saya sebutkan ya ada Indonesia, Filipina, ya, Vietnam, Malaysia, yang memang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi ya, dan faktor ini juga mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi dan peningkatan daya beli masyarakat di kawasan Asia Tenggara, dan terutama pemulihan di sektor pariwisata ya. Di sini maksudnya ini adalah pariwisata ASEAN kita ketahui ya diperkirakan mungkin di pasca pandemi 2024 ini sudah pulih ya, ataupun kita bilang normalisasi ya. Arus wisata internasional semakin gencar ya, atau banyak yang berdatangan ya. Dampaknya itu adalah seperti usaha-usaha perhotelan ya, transportasi, jasa, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap kawasan di Asia Tenggara ini ya, terutama di bidang ekonomi ya. Selanjutnya baik itu untuk produk domestik bruto ASEAN ya, pastinya itu akan terus meningkat ya, dan pertumbuhan baik jangka menengah dan jangka panjang ya. Maksudnya ini adalah pertumbuhan konsumsi swasta ya, pasar konsumen besar seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam diproyeksikan terus berkembang didorong oleh kelas menengah yang bertumbuh pesat ya. Jadi kawasan ASEAN ini diprediksi tetap menjadi kawasan yang memang bertumbuh ya tercepat selama beberapa tahun mendatang ya. Dan khususnya untuk Indonesia ya sebagai pemimpin ekonomi ya. Jadi pada 2004 ini memang kalau saya lihat di produk domestik bruto ekonomi Indonesia ini cukup signifikan ya, dalam artian terus naik ya. Jadi diproyeksikan bahwa meningkatnya itu sekitar 2 sampai dengan 3 kali lipat. Atau sekarang misalkan peningkatan di 1,3 triliun dolar ya, mungkin di beberapa tahun ke depan itu bisa nyampe 4 sampai dengan 5 ya. Jadi menjadikan Indonesia salah satu pemimpin di kalangan negara-negara ya, memang marketnya terus memperkuat ya di ASEAN di panggung ekonomi global. Bahkan perekonomian ASEAN ini prospek kedepannya sangat cerah ya berkat pertumbuhan
konsumsi khususnya di domestik. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga ya, faktor pariwisata dan berbasis ekonomi yang semakin kuat. Dengan kondisi ini, saya yakin ASEAN berpotensi menjadi kawasan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global selama dekade mendatang. Ya, jadi ke depannya ini memang negara ASEAN akan terus ya mengalami pertumbuhan khususnya di bidang ekonomi. Dan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, masuk ke dalam nasional, di sini ada beberapa pulau ya, yang saya analisa. Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya. Jadi di sini kita ketahui ya, untuk Pulau Jawa ini memang penyumbang terbesar ya, terhadap perekonomian nasional ya, dengan kontribusi lebih dari separuh total ekonomi Indonesia, yang merupakan pertumbuhan ekonomi kita lihat di sini adalah hampir 5,31% pertumbuhannya. Nah, jadi mencerminkan aktivitas ekonomi yang stabil didukung oleh infrastruktur yang memadai, industri dan pusat bisnis. Para UMKM di Kota Bandung nih ya, khususnya. Jadi kita ke depannya itu mungkin akan terus bertumbuh ya seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita naik ke atas sedikit di Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini pertumbuhan ekonominya adalah 4,9%. Analisa saya di sini, Sumatera ini merupakan wilayah kedua ya dengan kontribusi ekonomi terbesar, terutama dari sektor agrobisnis, energi, ya, tambang, pertumbuhan ekonomi sedikit di bawah Jawa, dan tetapi untuk signifikansi daripada mendukung ekonomi nasionalnya ini cukup amat sangat berdampak sekali ya, bagi Pulau Sumatera ini. Dan ke kanan sedikit ya, kalau di layar kaca saya itu ada Pulau Kalimantan. Ya. Di Pulau Kalimantan ini untuk angka daripada pertumbuhan ekonominya itu adalah 4,94%. Ya, maksudnya di sini adalah Kalimantan memiliki kontribusi signifikan. Seperti sudah kita ketahui ya, memang Pulau Kalimantan ini sektor pertambangan, ya, energi dan perkebunan dengan adanya ibu kota IKN nanti akan mendatang. Wilayah Kalimantan ini diproyeksikan mengalami peningkatan kontribusi ekonomi di masa depan. Ya, dan Sulawesi, nah Sulawesi ini pertumbuhan ekonominya adalah 7,05%. Ya, jadi di Sulawesi ini pertumbuhan ekonominya cukup tinggi ya di antara regional lainnya. Hal ini didukung memang oleh sektor pertanian, perikanan, pengolahan nikel, dan tambang yang besar. Jadi memang Sulawesi ini lumayan signifikan sekali ya. Kalau kita lihat di dengan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ini memang pertumbuhannya lumayan ya di atas ketiga pulau disebutkan. Dan untuk Bali dan Nusa Tenggara, di sini pertumbuhan ekonominya sekitar 5,08%. Kalau saya analisa, mungkin Bali dan Nusa Tenggara ini cukup kecil ya kontribusinya mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Memang kita tahu sektor pariwisata menjadi andalan utama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi kemarin. Ya, khususnya lihat sekarang memang Bali dan Nusa Tenggara ini bagi UMKM itu lumayan lagi ini ya lagi bertumbuh. Ya. Dan yang terakhir untuk Maluku dan Papua, nah Maluku dan Papua ini berkontribusi sekitar 8,65%. Artinya adalah wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, sangat tinggi ya di beberapa di 5 pulau yang tadi saya jelaskan. Memang di Maluku dan Papua ini tidak terlepas dari sektor tambang, energi, ya, namun kontribusi terhadap ekonomi nasional masih relatif kecil. Ya, jadi mereka memang secara pertumbuhan regionalnya tinggi sekali, tapi untuk kontribusi bagi ekonomi nasional itu sangat kecil. Saya simpulkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi nasional wilayah Jawa ya, masih menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi wilayah seperti Sulawesi, Maluku dan Papua menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Jadi di sini disebabkan oleh beragaman sektor, bisa sektor industri, tambang, agrobisnis, pariwisata, sektor tersebut masih menjadi
penggerak utama pertumbuhan ekonomi setiap regionalnya. Ya, lumayan sangat ketat ya pertumbuhannya. Dan selanjutnya di sini perkembangan ekonomi domestik ya. Jadi di sini saya analisa. Jadi ada beberapa eh, penurunan atau kenaikan ya, terutama di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Lalu ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan konstruksi. Jadi poin-poin utama di sini yang tadi saya jelaskan, Indonesia di sini transportasi dan pergudangan. Memang sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman. Terus selanjutnya untuk sektor pertambangan ya, dan penggalian, di sini mengalami pertumbuhan yang stabil ya, pada tingkat, kalau saya lihat di sini 6,39%. Lalu ada disusul oleh sektor industri pengolahan dan konstruksi. Jadi tren pertumbuhannya di sini menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan ya, pada beberapa faktor. Khususnya kalau kita lihat kemarin di sini di tahun 2019-2020 ya, ada keterlambatan atau ada penurunan di beberapa sektor karena untuk di tahun tersebut ya, kita khususnya sedang mengalami COVID-19 ya. Dan untuk analisa saya ya di faktor-faktor ini ada 3 faktor, terutama di sektor transportasi dan pergudangan. Penyediaan akomodasi dan makanan menunjukkan pemulihan ya, dan pertumbuhan yang relatif lebih cepat. Ya. Mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi setelah pandemi. Jadi bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini yang mempunyai sektor transportasi, ya, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan menunjukkan pemulihan yang memang pertumbuhannya sampai dengan sekarang itu semuanya bertumbuh. Ya. Keduanya ini ada di sektor industri pengolahan, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Nah, namun pertambangan dan penggalian tetap menjadi pendorong utama dalam ekonomi Indonesia. Ya, jadi meskipun kontribusinya sedikit ya bagi pertambangan dan penggalian, akan tetapi untuk support ya terhadap ekonomi Indonesia ini memang masih menjadi nomor satu. Dan bisa kita lihat ya, atau saya simpulkan ya, dalam perkembangan ekonomi domestik ini. Jadi perkembangan ekonomi domestik ini menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti transportasi, pergudangan, dan penyediaan akomodasi makanan memainkan peranan yang cukup penting di Indonesia, terutama di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, dan sektor utama lainnya seperti pengolahan dan pertambangan tetap menjaga kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ya, dan saya yakin di tahun 2025 untuk transportasi, ya, pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan ini masih bertumbuh ya, secara angka. Selanjutnya di pertumbuhan ekonomi, ya, saya belah ini ya pertumbuhan ekonomi. Di sini itu ada beberapa saya rangkum ya, baik itu sektor e-commerce, transportasi, transport dan food, online travel, ya, online media dan total. Jadi memang di beberapa sektor ini ya penopang pertumbuhan ekonomi kita ya, bahkan setelah kemarin ya pandemi. Jadi memang tercatat di dalam Badan Pusat Statistik bahwa kalau usaha mikro di tahun 2022-2023 ya sampai dengan 2024 itu terus bertumbuh. Jadi di tahun 2025 juga saya yakin pertumbuhan itu akan terus ya. Jadi tantangan di sini ya kalau saya baca di beberapa keterangan bahwa tantangan pertama itu adalah transformasi secara digital ya, seperti terutama di akses pembiayaan ya, pemasaran dan daya saing serta produktivitas. Makanya sekarang banyak UMKM pelaku di sektor itu sudah memainkan atau memasarkan ya, daripada produknya itu di bidang digital ya. Selanjutnya untuk persentase di sini, nah, itu adalah
persentase daripada makanan dan minuman. Ya, saya ambil data ini di 1 tahun terakhir, ya, kemarin di 2023, bahwa makanan minuman ini memang menjadi apa namanya itu nomor satu ya di ekonomi kita, menyumbang sekitar 53,94%. Dan keduanya ada fashion dan aksesoris fashion, ya. Dan ada kecantikan, perawatan dan kesehatan, lalu elektronik, perlengkapan rumah, ya, gaya hidup, produk digital, produk sehari-hari, perlengkapan ibu ya atau anak bayi, ya, dan lain-lainnya. Jadi di sektor ini ya memang kita lihat makanan minuman masih menjadi apa namanya itu yang pertama ya. Kalau saya apa namanya itu melihat penjelasan ataupun memang penjelasan para ahli di sini ya, UMKM cenderung menjual produk yang dekat dengan kebutuhan harian masyarakat ya seperti makanan dan minuman, karena permintaannya yang stabil dan berulang tahunan ya, menurut Kotler dan Killer ya. Kategori produk seperti makanan minuman serta fashion sering menjadi pilihan UMKM ya, karena akses bahan baku lokal yang mudah. Jadi memang di teori pun sudah diketahui atau dipelajari ya, bahan baku seperti tadi ya untuk fashion sendiri mudah. Dan yang terakhir, UMKM yang bergerak di bidang makanan dan fashion lebih unggul di platform perdagangan elektronik karena tingginya fleksibilitas kreativitas dalam menawarkan produk. Itu menurut Sapitri ya. Jadi memang makanan dan minuman ini selain data yang saya sajikan ya, memang di teorinya pun ada menjadi fenomena tersendiri ya. Mudah-mudahan atau saya bisa bilang di tahun 2025 untuk sektor minuman, fashion dan aksesoris fashion ini menjadi di UMKM. Apalagi kita tahu ya Bandung sebagai pionir nih daripada bidang fashion itu saya bilang mungkin akan menjadi yang pertama ya. Dan untuk di sini ya aplikasi atau tempat berjualan, memang persentasenya produk UMKM ini berjumlah 34,25% di platform aplikasi digital. Jadi mereka bahwa UMKM ini senang ya apa namanya itu menjual produknya ya di aplikasi digital. Kita ketahui sekarang sudah banyak ya aplikasi digital. Yang keduanya ruko ya, ruko masih menjadi apa namanya tempat ideal juga dari penjual UMKM. Warung kelontongan ya disusul pusat pembelanjaan mal dan pasar tradisional ya, itu situs web resmi ya, pameran dan bazar. Ya, jadi menurut Setiadi dan Nugroho di dalam penelitiannya bahwa UMKM yang menempatkan aplikasi digital cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi karena dapat mengintegrasikan fitur ya, pemasaran, pembayaran, dan logistik dalam satu platform. Ya, dalam kata lain mungkin saya bilang masyarakat Indonesia ini apa namanya itu tidak mau ribet ya. Jadi mereka lebih suka memasarkan ya atau misalkan bagi pengguna ya berbelanja di aplikasi digital. Dan menurut Rianto di sini UMKM yang beroperasi di platform digital juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil karena mereka dapat mengurangi ketergantungan pada pasar lokal dan menghadapi risiko fluktuasi ekonomi lebih baik. Nah, jadi ini keterangan menurut para ahli ya. Selanjutnya untuk di sini ya saya riset juga ya di beberapa UMKM yang beroperasi di ruko ya, itu ada 48,3%, warung kelontongan, pameran pasar, pusat pembelanjaan, pasar tradisional dan lainnya. Ini mungkin saya kategorikan ya di bidang offline. Ya. Jadi memang untuk ruko sendiri masih menjadi nomor pertama. Ya. Keterangannya adalah menurut Nugroho di sini UMKM yang beroperasi di warung atau toko kelontongan cenderung lebih stabil di pasar lokal. Jadi karena mereka memenuhi kebutuhan harian masyarakat seperti sembako ya dan produk kebutuhan lainnya.
ya. Dan menurut Dewi ya, di dalam keterangannya, bahwa kegiatan di pameran atau jasa memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan eksposur merek dan menjangkau konsumen, meskipun bersifat sementara. Jadi bisa dibilang kalau di ilmuwan pemasaran ini ke branding ya, apa namanya itu, kegiatan di pameran dan basar. Tapi saya lihat di Kota Bandung khususnya, pameran dan basar ini memang menjadi daya tarik tersendiri ya. Mereka bisa memasarkan ya, atau menjual produk UMKM-nya yang terbaru ya, ataupun memang produk-produk yang sedang di apa namanya itu, diskon ya, bisa bilang. Dan untuk selanjutnya di sini platform media sosial ya, di platform media sosial, platform e-commerce, food delivery, ya, situs web atau milik sendiri lainnya, WhatsApp lainnya. Jadi di bidang medsos di sini memang platform media sosial masih menjadi yang pertama ya. Jadi baik menggunakan situs web milik sendiri ya, untuk meningkatkan citra merek dan mengurangi kegantungan pada platform pihak ketiga maupun membutuhkan investasi yang lebih besar. Saya lihat para pelaku UMKM di Kota Bandung ini banyak sekali ya yang mempunyai platform atau situs web sendiri untuk memasarkan daripada produknya. Ya, menurut Nugroho ya di dalam keterangannya, dan menurut Tambunan ya, pemanfaatan media sosial sebagai platform penjualan kemungkinan UMKM membangun interaksi yang lebih personal dengan pelanggan yang meningkatkan realitas dan memperluas jangkauan pasar. Memang bagi pelaku UMKM yang belum ya, saya yakin kalau di Kota Bandung ini semuanya sudah menggunakan ya, baik itu platform media sosial ataupun platform e-commerce. Dan saya yakin nih ke depannya kedua platform ini akan menjadi apa namanya itu, yang pertama ya di bidang khususnya pemasaran ya. Terus apa namanya itu, mudah-mudahan di rumah BUMN ya, Cinta, banyak pelatihan lagi mengenai platform media sosial. Di sini ada indeks ya daripada PMI. Di indeks PMI ini Purchasing Managers Index ya. Jadi atau indikator digunakan untuk menunjukkan arah tren perekonomian suatu negara. Ya, jadi biasanya untuk Purchasing Manager Index ini para ekonom yang selalu melihat, terutama akan merumuskan proyeksi ke masa depan. Ya, jadi komponennya di sini adalah pertama itu ya pertumbuhan, ya baik itu pertumbuhan di beberapa sektor. Keduanya itu adalah faktor produksi, ya tingkatan persediaan, pengiriman dari pemasok atau lapangan pekerjaan. Ya, jadi tujuan daripada platform ini menginformasikan kondisi ya saat ini, apa namanya itu, memberikan wawasan khususnya mengenai kesehatan ekonomi secara real time berdasarkan sektor. Jadi para ekonom banyak menggunakan platform ini kalau mereka akan merumuskan daripada proyeksi di masa depan. Ya, kita lihat di sini Indonesia ya. Indonesia secara angka ya memang di tahun 2023 ini sedikit fluktuasi. Nah, sedikit fluktuasi akan tetapi menunjukkan tren yang memang apa namanya itu, ada kenaikan ya. Walaupun fluktuasi secara menyeluruh ya, atau kita tarik grafik ya, itu tidak menurun ya, atau cenderung banyak mengalami kenaikan ya. Jadi ini sebagai dasar juga ya kita untuk memproyeksikan daripada ekonomi di masa depan ya, atau di tahun 2025 khususnya. Oke. Ya, mungkin bisa saya simpulkan ya dari proyeksi ekonomi dan masa depan UMKM di Indonesia ini. Pertama, pandangan ya dari McKinsey Company ya, transportasi digital merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM yang memanfaatkan teknologi digital memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas hingga 25%. Ya, jadi memang idealnya kita masih
di digital ya untuk penggerak daripada pemasaran. Dan menurut data bank ya, data Bank Indonesia saya ambil di tahun 2024, jadi sekitar 21 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital. Dari pemerintah adalah 30 juta UMKM ya masuk ke ekosistem digital pada 2025 ya. Jadi kedepannya rumah BUMN ini akan banyak lagi ya pertumbuhan daripada UMKM baru, saya yakin ya. Selanjutnya menurut Joseph ya, jadi UMKM memiliki peluang besar untuk masuk ke rantai pemasok global ya, terutama di sektor manufaktur dan agrobisnis. Jadi memang Kementerian Perdagangan pun sudah menggawangi ya tentang tadi ya pemasaran secara global. Lalu akses pembiayaan ya, jadi menurut laporan ya dari OECD menyoroti pentingnya inklusi keuangan bagi UMKM, digitalisasi layanan keuangan seperti peer-to-peer lending, ya, fintech memberikan akses lebih luas kepada pelaku UMKM, ya khususnya ini yang legal ya, yang legal. Dan tentang iklim, ya tentang iklim ini UMKM harus menyesuaikan diri dengan kebijakan rendah karbon dan keberlanjutan. Jadi menurut MDV ini sekitar 40% UMKM di Indonesia perlu meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan. Ya, jadi termasuk ke dalam green economic juga. Ya. Dan sustainability, green economic, ya menurut World Bank di 2023, masa depan UMKM Indonesia akan bergantung pada adaptasi terhadap ekonomi hijau, ya, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan praktik bisnis yang memang berkelanjutan. Yang terakhir, untuk kolaborasi dengan kolaborasi dengan perusahaan besar seperti program kemitraan akan semakin berkembang, menciptakan peluang lebih besar untuk inovasi dan ekspansi. Ya, seperti kita lihat di Kota Bandung ini, dari 2015 ya, kalau nggak salah rumah BUMN ini ada ya. Saya perhatikan memang pelaku UMKM di Kota Bandung terus bertumbuh ya, apalagi di bawah binaan rumah BUMN ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Cynthia, silakan bagi yang mau bertanya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, untuk pemaparan materinya. Ya, sami-sami, Cin. Ya, baik, kita masuk ya untuk sesi tanya jawab. Boleh Ibu, Bapak, Kang Tete semuanya yang ingin bertanya, boleh atau mau sharing nih dengan narasumber kita, boleh di kolom chat atau misalnya mau langsung open mic supaya bisa ngobrol langsung sama narasumber kita. Boleh yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan bagi yang mau berdiskus ya mengenai proyeksi di bidang UMKM ini. Boleh nih, Kang Herdian, mau bertanya langsung atau di kolom chat nih? Oh boleh Kang, ayo silakan open mic-nya Kang. Ya. Selamat siang Pak Irfan. Ya, siang Kang. Saya Herdian. Kebetulan saya di UMKM bidang kuliner dan juga fashion. Cuma kita menghadapi tantangan saat ini tuh menurunnya daya beli. Dan belum lagi ada tahun 2025 itu ke depan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan PPN ya. Nah, ini sebelumnya sebagai wajib pajak, kebetulan saya juga terakhir kemarin ke kantor pajak itu UMKM di bawah omset 500 juta itu 0% pajaknya. Nah, di 2025 ternyata ada kebijakan 0 sampai 60 juta itu UMKM
terkena pajak juga, kurang lebih 2% kalau nggak salah. Nah, ini lumayan berat sekali di 2025, belum lagi tantangan yang Bapak paparkan tadi juga cukup banyak yang sudah kita serap tadi. Mungkin ya strateginya gimana ya Pak ya ketika menghadapi kebijakan dari pemerintah yang kurang begitu apa ya istilahnya membantu UMKM khususnya kita-kita di sini itu apa Pak ya? Jadi selain daya beli terus kebijakan pemerintah yang begitu, ya mau tidak mau ya kita harus hadapi tantangan itu kan. Ya mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, baik. Langsung ada lagi atau mau langsung saya jawab? Mungkin ditampung dulu ya, Sin. Kayaknya boleh Pak langsung saja dijawab terlebih dahulu. Mungkin kalian nunggu yang lain bertanya. Sambil menunggu lain yang bertanya. Kayak tadi itu pertanyaan dari Kang siapa? Andy ya? Iya Pak, Kang Herdian. Oke ya, jadi Kang Herdian ya. Jadi saya tadi apa namanya itu tentang menghadapi turunnya daya beli dan kebijakan PPN bagi UMKM. Memang tadi Kang Edi sudah menjelaskan ya untuk PPN UMKM di sampai dengan 60 juta itu lumayan terkena juga ya, dan bagaimana strateginya untuk ke depan. Ya, jadi memang apa namanya itu dalam menghadapi turunnya sekarang ya daya beli ataupun kebijakan ya, baik itu pertambahan nilai ya bagi usaha mikro kecil menengah, memang strategi ya yang dapat dilakukan. Memang sekarang itu kan ada ya apa itu kalau di perpajakan ya memang ada strategi yang memang penerapan tarif khusus bagi UMKM. Jadi saya belum melihat pasti ya tentang regulasi kebijakannya tersebut. Maksudnya itu secara tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dan untuk strateginya, coba Kang Herdi melakukan pendekatan kepada apa petugas perpajakannya bahwa penerapan tarif khusus bagi UMKM. Jadi mudah-mudahan si penerapan tarif khususnya ini bagi UMKM masih berlaku ya di perpajakan sekarang. Terus selanjutnya strategi-strategi seperti apa namanya tuh kalau di keuangan ya, keuangan itu kan ada menyederhanakan mekanisme pelaporan. Jadi tentang pelaporan ya yang apa namanya tuh yang dilaporkan setiap tahunnya kepada perpajakan. Baiknya itu Kang Herdi menggunakan tadi ya memang itu banyak kan ya jasa-jasa perpajakan ya. Jadi di situ nanti akan dibantu apa namanya itu nilai apa saja ya atau faktor mana saja ya yang memang termasuk ke dalam tadi ya PPN yang harus dibayarkan UMKM. Saya khawatirnya ya mohon maaf sebelumnya ya Kang Herdi ini, oh Pak ternyata semua pendapatan ya akumulatif secara global. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa komponen ya, yang dihitung oleh pajak ya khususnya. Jadi variabel-variabel mana saja itu dihitung ke dalam termasuk ke dalam perpajakan yang akan dipungut oleh pemerintah. Jadi selanjutnya fokus pada ekonomi lokal juga, ya kan? Maksudnya ini ketika kita apa namanya itu tadi Kang Gadin berceritakan bahwa menurun sekali ya tentang daya saing atau penjualan, yaitu bisa melakukan fokus pada ekonomi lokal saja dulu. Ya, dalam arti lain kalau misalkan Kang Herdi ini mengembangkan usahanya atau melakukan pemasarannya itu secara general ya seluruh Indonesia ya. Jadi kita cukup misalkan kalau kita di Jawa ya udah di Pulau Jawa terlebih dahulu. Jadi tadi ya dampaknya itu adalah ketika semua ekonomi ya atau semua pendapatan di semua wilayah pulau itu
sedang mengalami penurunan. Ya. Jadi saya sih yang terakhir di sini edukasi terhadap perpajakan UMKM mungkin nanti bisa diinisiasi juga ya oleh rumah BUMN khususnya ya supaya lebih jelas tentang variabel-variabel mana saja ya atau apa namanya itu indikator-indikator mana saja yang memang termasuk ke dalam komponen tadi ya perhitungan perpajakan bagi UMKM itu. Ya, mudah-mudahan terjawab Kang Herdian ya atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas Ya, jawaban dari sama-sama. pertanyaan Kang Herdian. Gimana nih Kang Herdian? Sudah terjawab? Oh, sudah Pak, sudah terjawab. Oke, yang lain selanjutnya ada yang mau Ya, bertanya? silakan bagi yang mau bertanya lagi. Mungkin kita tunggu ya Pak, 5 menit. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Oke, baik. Yang lain, ayo yang mau bertanya. Di hari Sabtu ya sini ya. Iya nih, iya. Kayaknya Kalau lagi. di kantor libur ya sekarang di sana di rumah Iya BUMN. Pak, libur kebetulan. Libur Sabtu ya, Minggu libur. Sabtu Soalnya Minggu libur. iya, weekend. Weekend. Kayaknya silakan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya. Ayo Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini ada beberapa orang apa termasuk ke dalam mahasiswa Unibi ya. Iya, iya. Bagi yang Kayak mau Pak bertanya pada ya, masuk ya. ya ada beberapa orang. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Jadi memang untuk proyeksi di sini apa namanya itu saya ambil ya Sin tadi analisanya itu secara general. Jadi tidak hanya memang di dalam satu sudut pandang saja. Ya, jadi saya pertama itu dari global, ya, seperti pertumbuhan ekonomi global. Keduanya saya ngambil dari ekonomi ASEAN, ya, terutama di Asia Tenggara. Ya. Lalu kita masuk ke dalam lokal, ya, offline. Ya, oke, ini ada pertanyaan juga dari Bu Ah, Astri, ya. iya, Bu Asri. Jadi, Bu Astri, pertanyaannya itu adalah bagaimana UMKM dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif di masa depan. Oke ya, terima kasih Bu Asri untuk pertanyaannya. Ya, saya akan bantu untuk menjawab. Ya, memang bagi UMKM yang dapat memanfaatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif di masa depan. Jadi UMKM ini banyak sekali variabelnya ya. Pertama itu kita bisa memanfaatkan ya si pertumbuhan proyeksi ekonominya tersebut adalah mengidentifikasi terhadap tren pasar. Jadi identifikasi dulu ya tren pasar. Di Ibu Asri atau Teh Asri di sini lihat dulu ya produk yang dijualnya itu apa secara UMKM. Ya, jadi strateginya adalah memantau proyeksi ya sektor-sektor yang akan berkembang pesat seperti teknologi kesehatan, energi ataupun logistik. Tadi saya sudah paparkan di beberapa slide. Memang untuk di lokal sendiri makanan dan minuman ya masih menjadi pioner. Ya. Nah, untuk analisanya sendiri ya setelah analisis tren konsumsi masyarakat berdasarkan data ekonomi, lalu mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ya, contohnya misalkan produk berbasis digital, ramah lingkungan atau kesehatan. Jadi Bu Ati bisa lihat tuh analisis ya tren konsumsi masyarakat berdasarkan data ekonomi itu Bu Ati bisa buka di Google ya, lihat di bisa dilihat di Badan Pusat Statistik. Jadi analisis tren data ekonominya masyarakat ini kemana sih ya secara konsumsi. Nah itu poin pertama. Dan untuk poin kedua mengintegrasikan teknologi dalam bisnis. Jadi integrasi di dalam bisnis ini penggunaan strateginya adalah beradaptasi dengan informasi digital
Jadi untuk meningkatkan efisien dan akses pasar. Di langkah praktisnya ini, tadi saya sudah jelaskan juga ya, menggunakan e-commerce untuk memperluas jangkauan. Lalu keduanya ada memanfaatkan alat analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan menciptakan produk sesuai kebutuhan. Jadi tadi, misalkan makanan dan minuman masih menjadi yang pertama, coba berinovasi ya, bisa mulai berjualan mungkin di bidang makanan minuman. Lalu ada diversifikasi produk ya atau layanan. Di sini strateginya itu menggunakan prediksi pertumbuhan ekonomi sebagai panduan untuk masuk ke segmen pasar baru atau menciptakan produk inovatif. Jadi langkahnya itu pertama menciptakan dulu ya variasi produk dengan fitur-fitur atau terbarukan sesuai dengan tren pasar saat ini seperti apa, dan menawarkan layanan tambahan seperti tadi ya, misalkan saya lihat di e-commerce ada paket-paket yang memang paket custom ya, kan beli satu dapat tiga atau beli dua dapat lima ya. Meningkatkan keberlanjutan ini berhubungan dengan sustainability ya, maksudnya itu adalah untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin sadar lingkungan dengan inovasi ramah lingkungan ya. Dan yang terakhir ya, ini sangat di beberapa bidang sangat digunakan sekali ya, memanfaatkan kemitraan strategis. Nah, sekarang kan sudah ada nih ya rumah BUMN ya sebagai kemitraan strategis ya, jadi bekerja sama dengan pemerintah ya, korporasi besar atau lembaga keuangan yang berfokus pada pengembangan UMKM. Jadi bukan hanya di Bandung saja ya, mungkin di beberapa kota besar itu ada rumah BUMN. Jadi baiknya para UMKM ini bergabung dengan kemitraan rumah BUMN. Salah satunya tadi ya, memanfaatkan daripada mitra strategis. Jadi kita di situ bisa memanfaatkan secara pemasaran ya, baik itu branding ya. Misalnya kita bisa mengukur tuh ya kualitas standar atau kualitas produk kita ya ke depannya itu seperti apa. Ya, segitu Bu Asri, mudah-mudahan menjawab Bu Asri. Masih ada Bu Asri? Oke, ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Ya, Gimana Bu Asri, sama-sama. apakah Ada lagi terjawab? pertanyaan? Oh, sudah cukup Oh, Bapak. cukup Saya terima katanya ya. kasih. Terima kasih ya, sami-sami Bu Asri. Kalau boleh tahu, Bu Asri Eh, di Bandung atau di mana nih? Bu Asri ini wilayahnya gitu kan. Kalau misalnya di Bandung ya banyak-banyak main ke rumah BUMN Bandung ya. Oke, ada lagi dari Pak Rohmat ya. Pak Rohmat ini silakan bagi yang mau bertanya ya. Pak Rohmat ini mau bertanya strategi apa yang saat ini paling efektif meningkatkan daya saing di pasar internasional. Wah, internasional ya Pak. Ini sepertinya Pak Rohmat punya ini juga ya, sering ekspor ke luar negeri juga. Saya bantu jawab ya Pak untuk strategi ya, yang paling efektif ya tentang daya saing UMKM di pasar internasional. Jadi di sini pasar internasional ini memang tidak jauh ya melibatkan daripada kombinasi inovasi ya, digitalisasi, kolaborasi strategis dan fokus pada keberlanjutan. Ya, jadi ada beberapa komponen yang bisa dimanfaatkan. Pertama itu ada digitalisasi e-commerce ya. E-commerce ini untuk langkah praktisnya yang memanfaatkan platform seperti Amazon ya. Jadi saya memasarkan produk luar apa-apa ya sebagai contoh ya. Ataupun Alibaba ya atau marketplace yang memang mendukung tentang ekspor ya, atau mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk branding dan pemasaran, dan menggunakan tools analitik yang memahami tren pasar internasional. Nah, untuk memahami tools di pasar internasional itu ada ya di Google Trend, bisa dipergunakan juga. Dan yang keduanya meningkatkan standar produk, karena kita sudah termasuk ke dalam pasar internasional ya. Jadi produk yang memenuhi standar internasionalnya lebih dipercaya konsumen global ya. Jadi ada beberapa memang yang saya tahu ya, beberapa negara mereka itu punya sertifikasi tersendiri ya. Terutama misalkan
mendapatkan sertifikasi internasional ya seperti ISO ya, terus HACCP kalau nggak salah ya, atau organik. Nah, itu harus dipenuhi juga. Lalu untuk selanjutnya penggunaan branding ya dan diferensiasi, maksudnya ini adalah branding yang kuat dan unik ya, membantu UMKM menuju di pasar global. Nah, jadi langkahnya itu bisa mengembangkan daripada narasi merek ya, atau otentik sebagai produk berbasis budaya lokal atau ramah lingkungan, dan menggunakan desain kemasan yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen global. Jadi memang di beberapa negara itu ada ya desain yang memang mereka menyesuaikan dalam khususnya di dalam kemasan atau segi warna, pemanfaatan teknologi dan inovasi. Nah, ini pemanfaatan inovasi ini tadi ya eh, termasuk ke dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi membuka peluang produk baru. Nah, jadi manfaatnya ini meningkatkan produktivitas dan daya tarik internasional, ya. Menggunakan teknologi ya, produksi modern untuk menekan biaya dan mengembangkan produk berbasis teknologi. Banyak ya sekarang produk berbasis teknologi, dan yang paling paling utama mungkin kerjasama dengan institusi pendukungnya. Jadi untuk rumah BUMN sendiri, kemarin Pak Sopri bercerita ke saya, Pak, bidang saya di rumah BUMN sudah ada yang ekspor ke luar negeri. Ya, nah itu bisa bekerja sama ya Pak dengan rumah BUMN. Nah, jadi kolaborasi ya ini bagaimana atau seperti apa ke depannya ya, atau langkah-langkah mekanisme untuk menjangkau daripada pasar global atau pasar internasional. Oke. Uh, Mungkin segitu saja, mudah-mudahan menjawab Pak. Ya, Baik, terima kasih ya, Bapak. oke ya, masih ada Apakah terjawab? jawab ya Ya, Pak. ada deh. Oke ya. Sebentar Bapak. Masih ada, Neng? Apa-apa ya, seru ya. Ini Yang mana lagi sekarang? ada Bu Rita. Ya, Burita ya. Ya, izin Ya. bertanya untuk mengikuti pelatihan rumah BUMN khusus bagi yang sudah punya usaha. Nah, ini mungkin Berarti bagi Bu Rita bisa Cynthia yang menjawab ya. Silakan. ya, boleh Bapak. Oke, maka Baik, silakan untuk Cyn. kita di rumah BUMN tuh ada program khusus untuk bantu pemasaran UMKM-nya. Kayak contohnya Bazar UMKM, terus ada banyak mitra lainnya yang bekerja sama sama rumah BUMN. eh, untuk mengikuti pelatihan rumah BUMN itu bisa silakan join member rumah BUMN supaya update banyak informasi, Ibu bisa mengetahui. Oke ya, jadi bisa join langsung ya, Sin ya, ke Iya, bisa Ibu. rumah BUMN. Kalau misalkan Ada ada atau enggak? kontak personnya, bangga silakan di share aja, Sin. Mungkin ini deh Pak, dari bisa di link Instagram. Oh Kalau ya, di kontak Instagram juga person ya, itu nih, bagi admin ya. Oke. iya Oke, nanti jadi Bu bisa. Rosita untuk bergabung daripada tadi ya pelatihan untuk di rumah BUMN, silakan Bu Sita itu follow dulu ya. Iya, Bu Rita Eh, mau Follow bisa dulu, mencari informasi dari betul, Instagram. Instagram ya. Jadi mekanismenya pertama Ibu lihat harus punya Instagram ya. Yang pertama harus punya Instagram ya. Kalau misalkan di rumahnya nggak ada, bisa ikut ke anaknya ya, gitu kan. Terus keduanya, setelah di follow ya, jangan lupa tadi ya memperhatikan daripada pelatihan. Ya, jadi pelatihan. Nah, itu biasanya mekanismenya, saya bantu jawab ya, Sin. Itu biasanya mekanismenya mendaftarkan ya, atau pihak rumah BUMN itu share link, ya, biasanya berupa Google Form. Nah, ini yang terakhir nih, bagi yang khusus punya usaha atau tidak, Sin?
Sebenarnya mau mulai usaha juga bisa, Pak, Ya jadi untuk join member rumah BUMN. mangga ya bagi yang Cuma memulai usaha silakan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi tidak ya mewajibkan tidak harus yang punya usaha yang terus. punya usaha ya. Oke ya, cukup ya, Bu. Oke, Pak, boleh di sini. bertanya? Oh, silakan, Bu. Oh, boleh silakan Ibu. Kalau mengenai yang produk berkelanjutan itu boleh Oke. bisa minta Oke ya. dicontohkan. Nah, jadi Terima kasih. ya terima kasih Bu. Nih, saya baru tadi baca ya di kolom komentar Bu Rosita ya. Bu Rosita, oke. Jadi Bu untuk produk Rosyanti, Bapak. apa? Rosyanti. Oh, Bu Rosyanti ya. Oke. Nah, Jadi untuk Bu Rosyanti yang di sini itu untuk produk berkelanjutan. Jadi produk berkelanjutan ini saya jelaskan ya. Produk berkelanjutan ini artinya adalah produk yang dirancang atau diproduksi, didistribusikan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Pertama, keduanya itu ada sosial dan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi produk ini tuh berupaya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, jadi secara pengertian seperti itu. Terus produk apa saja nih ya yang merupakan produk keberlanjutan. Ya. Pertama itu produk yang memang berbasis bahan baku ramah lingkungan. Nah, jadi untuk ramah lingkungan ini karakteristiknya itu kan menggunakan bahan baku alami yang dapat diperbaharui ya, atau memanfaatkan bahan daur ulang atau limbah yang dapat digunakan kembali. Nah, misalkan contoh ya Bu ya, contoh daripada produknya ya, itu ada tas ya dari bahan anyaman bambu atau serat kelapa. Kalau misalkan kemarin saya main ke daerah Solo itu banyak ya tas dari anyaman bambu atau serat kelapa. Keduanya itu adalah pakaian dari kain organik seperti katun organik atau serat tencel. Nah, di Bandung sendiri saya belum mengetahui ya. Jadi si bahan dari organik ini memang sudah masif dijualnya atau memang masih terbatas. Yang terakhir mungkin bisa berupa ini ya botol minum ya atau dari stainless steel atau kaca yang dapat digunakan di daur ulang. Jadi sekarang banyak tuh para pelaku usaha kopi khususnya ya yang memang menggunakan botol-botol atau menggunakan bahan daripada stainless steel. Yang kedua, mengurangi jejak karbon. Nah, jejak karbon ini maksudnya adalah proses produksi menggunakan energi terbarukan, ya, solar, angin, ataupun hidro. Produk lokal untuk mengurangi emisi dari transportasi jarak jauh. Contoh nih, ya, makanan lokal organik ya, yang diproduksi sekitar tempat distribusi, ya, atau produk elektronik dengan teknologi yang memang hemat ini ya, hemat energi. Nah, jadi poin yang ketiganya dapat didaur ulang atau mudah terurai itu adalah karakteristiknya produk yang mudah didaur ulang itu oleh konsumen ya atau produsen. Kemasan yang terbuat dari bahan biodegradable ya atau mudah terurai di alam. Nah, contohnya ini adalah alat makan yang dipakai dari bahan seperti daun pisang, bambu ataupun bioplastik, kemasan produk dari kertas ataupun kardus didaur ulang. Udah banyak ya apa namanya itu alat makan yang memang didaur ulang ya dari bambu ataupun bioplastik ya. Jadi segitu saja mungkin contohnya Bu. Semoga terjawab ya Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, Cuman sebenarnya masalahnya itu kalau seperti yang ramah lingkungan tas dari anyaman apa gitu, ya. itu biasanya suka susah dalam perawatan apa ya. Nah, itu. Nah, untuk yang masalah kurangi jejak karbon makanan organik itu masih mahal. Betul, lalu yang betul. pulang itu ya semuanya ada kendalanya. Nah, bagaimana Pak maksudnya mengurangi kendala tersebut? Mungkin ada cara jadi biar UMKM itu kan produknya masih terbatas. Jadi susah Pak untuk yang seperti itu. Nah, kalau Ibu Rosita sendiri udah bergabung dengan Rumah BUMN? Sudah Pak, sudah lama. Alhamdulillah ya sudah lama. Nah, kedepannya mungkin pertanyaan tadi ya yang Ibu berikan ya paparkan
Nanti Ya. itu akan ada di sesi webinar selanjutnya, Bu. Yang Oh, memang baik. membahas di kupas tuntas ya tentang Ya. bio tadi ya. Contohnya adalah Ya. contoh-contoh yang memang teknologi yang berkelanjutan ataupun memang Ya. apa namanya tuh produk-produk yang dapat didaur ulang atau terurai. Ya. Ini memang harus ini ya, harus yang memang betul-betul paham Bu di bidang pengolahannya Bu. Ya, baik, Pak. Oke. Ya. Di itu aja Bu, sudah follow Instagram Rumah BUMN? Sudah ya? Sudah, Pak. Betul, alhamdulillah. Jadi tinggal Ibu lihat saja ya kapan untuk Ya. webinar tersebut diselenggarakan. Mudah-mudahan Baik. terjawab, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Baik, Bapak, terima kasih atas Eh, jawaban dari pertanyaan Ibu Rusyanti. mm, Ini Bapak ada ya. satu lagi dari Satu lagi Kang ya. Jakep. Eh, Pak, izin bertanya, ya. bagaimana cara agar UMKM naik kelas dan bisa bersaing dengan toko online yang harganya terlalu jomplang? Ini pertanyaan yang apa namanya tuh berulang ya, berulang ya. Jadi pertanyaan apa namanya itu bagus sekali ya pertanyaannya. Mahasiswa di kampus pun banyak yang menanyakan tentang soalan ini ya. Jadi bagaimana caranya agar UMKM bisa naik kelas ya dan bisa bersaing dengan toko online yang harganya terlalu jomplang. Memang saya sebagai konsumen apa namanya tuh melihat atau misalkan menyaksikan sendiri ya untuk produk-produk di apa namanya itu toko online sendiri itu harganya memang sangat jauh sekali ya, jauh sekali. Tetapi tadi ya kalau misalkan kita sudah tahu ya ataupun memang kita sudah paham ya yang namanya produk itu kan tadi ya apa namanya itu harga itu kan tidak akan membohongi ya. Jadi saya coba menjawab ya bagaimana cara UMKM naik kelas ya, dan bisa bersaing dengan toko online dengan harga yang jomplang sekali ya. Jadi untuk UMKM bisa naik kelas ini tetap kompetitif ya di tengah persaingan dengan toko online besar yang sering menawarkan harga murah ya. Itu pertama diperlukan kombinasi strategi inovasi, pemasaran yang cerdas dan efisien operasional. Di langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah ya. Pertama itu fokus pada diferensiasi atau nilai tambah. Jadi penting sekali ya fokus pada diferensiasi atau nilai tambah di sini merupakan harga rendah bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan konsumen. Jadi nilai tambah seperti kualitas, layanan atau keunikan produk dapat menjadi daya tarik utama. Ya. Di langkahnya mungkin sedikit langkahnya saya jelaskan ya, tawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pesaing ya. Ataupun bisa buat cerita di balik produk misalkan produk berbasis lokal atau handmade. Ya. Berikan layanan pura jual yang unggul seperti garansi atau personalisasi lainnya. Nah, jadi berkaitan dengan tadi ya purna jual. Terus keduanya pasti ya optimalkan daripada digitalisasi. Nah, maksudnya di sini adalah pelaku UMKM perlu hadir di platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi untuk angkanya mungkin kalau memanfaatkan media sosial itu pasti sudah ya, kayak Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis dan lain-lain. Nah, selanjutnya bergabung dengan marketplace yang memang populer. Itu pasti sudah ya, saya yakin seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ya. Nah, di sini ya bergabung dengan marketplace ya produk seperti Shopee, Tokopedia atau Lazada tetap harus pertahankan idealisme. Jadi si idealisme-nya harus dipertahankan ya. Gunakan teknologi manajemen inventaris dan penjualan agar operasional lebih efisien. Ya. Terus tawarkan pengalaman belanja yang lebih baik itu pasti ya. Jadi sediakan layanan cepat tanggap ya. Kan pengiriman di hari yang sama. Jadi kalau misalkan kita pesan barang atau kita check out di hari yang sama, itu kita senang ya. Kalau misalkan siangnya udah apa namanya itu langsung dikirimkan ya. Terus berikan promo menarik seperti cashback atau loyalty point untuk pelanggan, gitu ya. Yang terakhir mungkin bisa saya jawab di sini tadi ya, saya berulang sekali. Jadi bermitra dengan komunitas atau pelaku bisnis. Nah di sini ya
di rumah BUMN, ya, bermitra dengan rumah BUMN, menciptakan produk yang unik ya, dengan hubungan dengan komunitas lokal, salah satu daya tarik untuk mempromosikan daripada produk juga, atau cari program kemitraan dengan pemerintah atau lembaga swasta yang mendukung UMKM. Nah, itu ya, mudah-mudahan terjawab dari pertanyaannya ini ya. Oke, ada lagi, Sin? Baik, selesai terima ya? kasih Bapak. Ya, kebetulan untuk sesi tanya jawabnya cukup sampai di sini, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Menarik sekali jawaban-jawabannya, Pak. Ya. Recording stopped. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ini untuk pengisian link untuk sertifikat. Bagi para peserta boleh untuk diisi dulu link yang ada di kolom chat. Oh iya, link buat sertifikat ya? Ya, Pak. Oh ya, kemarin saya dapat pertanyaan juga, katanya dapat sertifikat. Nah, oh dapat ya pada saat selesai acara ya? Iya, akan dapat sertifikat Pak bagi para peserta. Ya, oke. Jadi mungkin saya tutup dulu ya, Sin. Jadi penjelasan dari saya, apa namanya tuh, mudah-mudahan bisa menjawab atau mencerahkan daripada pelaku UMKM, ya khususnya di Kota Bandung ini, ya untuk kedepannya proyeksi daripada UMKM atau ekonomi kita bisa berdampak signifikan. Apalagi di kita kemarin sudah melalui ya beberapa rangkaian daripada pemilihan pilkada ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi baik itu di tingkat nasional, regional ataupun tingkat lokal itu bisa berdampak bagi UMKM. Ya sarannya adalah sering-sering mengundang mereka. Iya, Pak. Biar para pemangku daripada kewenangan tersebut bisa berinteraksi langsung ya dengan para UMKM. Jadi kan banyak juga sangat baik sekali ya di bidang khususnya tadi tentang PPN ya, tentang PPN atau memang regulasi apa namanya itu ekspor ya ke luar negeri itu biasanya di Kementerian Perdagangan bisa dipaparkan ya untuk caranya seperti apa. Ya, jadi terima kasih. Pemaparan dari saya cukup sekian ya. Enggak, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih Ya. Bapak. Oke, bagaimana untuk para peserta? Apakah sudah mengisi link yang ada di kolom chat? Udah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Pak Irfan yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Sangat menarik Bapak. Terima kasih Pak. Sami-sami, Sin. Ya. Mantap Pak. Sedikit Sudah Pak. kuliah di hari Sabtu ya. Ya, nggak apa-apa Bapak. Isi-isi waktu luang. Isi waktunya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Iya, banyak ilmu juga kan yang kita UMKM. ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, sami-sami, Cynthia. Ya, Ya, semoga. sami-sami. Amin ya. Saya Ya. izin minta dokumentasinya sih ya nanti. Ya, Bapak. Boleh. Oke. Oke, baik. Semoga apa yang didapat pada pelatihan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh yang untuk peserta, untuk on-cam, supaya kita tahu nih wajah-wajahnya. Yang cantik, yang ganteng. Baik. Kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Pak. Sebentar. Baik. Bentar, Bapak. Sebentar, Pak.
Ya, 1, 2. Untuk slide yang kedua, ayo boleh on cam. Ya, baik. Sudah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya. Oke, izin pamit semuanya. Ya, Pak.